Selamat malam dan selamat datang kembali di Gotik Channel. Malam hari ini, gua akan membawakan sebuah cerita tentang sebuah pendakian di Gunung Lawu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Dharma adalah seorang karyawan pabrik yang berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Waktu itu, dia mengalami berbagai macam masalah di keluarganya. Setelah beberapa bulan yang lalu, ayahnya meninggal karena kecelakaan, dan sekarang dia pun terkena PHK dari pabrik tempat ia bekerja. Ditambah lagi, ayahnya ini masih meninggalkan hutang piutang dengan orang lain. Dharma yang harus bisa membantu ibunya mencukupi kebutuhan rumah merasa sangat bingung. Belum lagi dia harus membantu membiayai kuliah dan sekolah adiknya. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya adalah perempuan. Sudah 1 minggu ini Dharma berusaha mencari pekerjaan lain, tapi dia tidak menemukannya. Selama 1 minggu itu, dia sering mengurung dirinya di dalam kamar dan hampir stres. Karena tidak ingin terus-terusan memikirkan masalahnya, dia pun berencana pergi mendaki gunung untuk menenangkan pikirannya. Dia pun mendatangi Safety, adiknya, untuk diajaknya pergi mendaki. Dan Safety tidak keberatan karena sebelumnya Dharma sudah sering mengajak Safety mendaki bersama teman-teman sependakiannya. Tanpa banyak persiapan, Dharma pun memutuskan untuk berangkat mendaki besok ke Gunung Lawu. Dan pendakian ini hanya akan dilakukan oleh mereka berdua. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, mereka mendatangi ibu untuk meminta izin mendaki. Awalnya ibunya keberatan karena di rumah beliau tidak ada teman. Tapi ibu juga tidak bisa memaksakan dan akhirnya dengan berat hati mereka pun diizinkan untuk berangkat. Berangkatlah mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Lawu via Ceto. Sesampainya di situ, Dharma menemui salah satu temannya yang kebetulan sedang bertugas. Setelah bertemu, mereka pun lalu berbincang-bincang di dekat base camp. Karena di sisi lain, mereka ini sudah cukup lama tidak bertemu. Dharma, yang bukan pertama kalinya mendaki via jalur ini, dipersilahkan temannya untuk langsung mendaki saja. Dia juga sempat menaruhkan diri untuk menemani Dharma. Tapi Dharma bilang, tidak perlu, karena takut merepotkan. Di sisi lain, tujuan Dharma mendaki adalah untuk menenangkan pikirannya. Setelah lama berbincang, Dharma pun kemudian bersalaman dengan temannya dan pamit untuk memulai pendakian. Dharma dan Safety bergerak menuju gerbang pendakian. Sampai di sana, dia mengajak Safety untuk berdoa dulu. Setelah itu, perjalanan pun dimulai sekitar pukul 11 siang. Dharma meminta Safety untuk berjalan di depan. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos 1. Di sini, Dharma mengajak Safety untuk istirahat, sekalian dia akan melaksanakan sholat zuhur. Safety yang waktu itu tidak membawa mukena tidak ikut sholat. Sementara Dharma sholat, dia menunggu kakaknya di bangunan pos sambil makan cemilan. Setelah sholat, Dharma pun kemudian berdoa agar diberi jalan keluar atas semua masalahnya dan diperlancar saat pendakian.
Tanpa disadari, Dharma pun meneteskan air mata. Karena tidak ingin Sakti tahu, dia segera mengusap air matanya itu. Dan setelah selesai berdoa, dia pun menghampiri adiknya. Sepertinya Sakti tahu kalau Dharma habis menangis. Dia pun bertanya, "Mas, kenapa?" "Gak apa-apa dek, habis kelilipan tadi," jawab Dharma. Sakti pun membagikan cemilan dengan Dharma. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Dharma tidak bicara apapun. Lalu, dari depan, Sakti pun membuka obrolan. "Mas, diem aja, ntar kesambet loh." "Udah gak apa-apa, kalau kesambet ntar aku suruh nyambet kamu juga," jawab Dharma dengan nada bercanda. Mereka berdua memang saudara, tapi juga seperti teman. Umur mereka juga tidak berselang jauh, hanya sekitar 2-3 tahunan. Kali ini, mereka berjalan sambil sesekali bercanda, dan tidak terasa sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi, dan setelah cukup istirahat, kemudian berjalan kembali. Selama perjalanan dari pos 2, mereka tidak mengalami kendala apapun. Singkat ceritanya, sampailah mereka di pos 5. Terlihat malam itu cukup banyak pendaki lain yang sedang ngecamp. Dan di sini Dharma pun memutuskan untuk bermalam. Setelah tenda didirikan, dia pun lanjut masak dan makan di depan tenda. Setelah itu, mereka lanjut santai-santai di depan tenda sambil melihat pemandangan langit yang tampak cerah malam itu. Karena suhu semakin dingin, Dharma pun mengajak adiknya untuk lekas tidur agar besok tidak kesiangan saat melakukan summit. Sebelum tidur, di dalam tenda, Dharma sempat bilang ke Sakti, "Dek, nanti kalau lulus SMA lanjut kerja aja ya, gak usah kuliah." "Gak mau mas, teman-temanku banyak yang lanjut kuliah," jawab Sakti. "Tapi kan kuliah butuh biaya banyak deh," ucap Dharma. "Gak apa-apa mas, ntar aku kuliahnya sambil kerja aja, biar bisa cari biaya sendiri," jawab Sakti. Beruntungnya Sakti bisa mengerti keadaan keluarganya sekarang. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun kemudian tertidur. Dan sekitar pukul 3 dini hari, mereka bangun dan bersiap-siap untuk summit. Peralatan yang tidak diperlukan mereka tinggal di pos 5. Setelah itu, mereka pun lanjut berjalan. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak, kurang lebih pukul 6 pagi. Di puncak, mereka tidak lama, hanya sekedar menikmati pemandangan, kemudian kembali turun ke Argo Dalam. Di Argo Dalam, Dharma mengajak adiknya untuk mampir di warung. Setelah itu, dia berniat untuk ziarah ke petilasan Prabu Brawijaya dan meminta pada Sakti untuk menunggunya di warung. Nah, ketika sedang khusyuk mengirimkan doa, tiba-tiba Dharma merasakan ada hawa yang berbeda di dalam ruangan ini. Seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Beberapa kali dia pun menoleh ke belakang, dan sekilas ada sebuah bayangan yang melintas melewati pintu. Merasa kurang nyaman dengan tempat ini, dia pun lekas menyelesaikan doanya dan kembali ke warung. Sampainya di warung, dia pun mengajak adiknya untuk langsung turun. Di perjalanan turun dari Argo Dalam, dia masih merasakan hal yang sama. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengikuti perjalanannya. Seringkali dia menoleh ke sana kemari, tapi tidak terlihat siapapun yang mengikutinya. "Nyari apa mas?" tanya Sakti. Enggak kok, tempatnya beda banget kayak dulu," jawab Dharma
menutupi apa yang sedang dia rasakan. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat camp. Dia mengajak Safety untuk istirahat dulu dan berencana turun nanti setelah zuhur. Karena merasa ngantuk, dia pun masuk dalam tenda dan merebahkan badannya di atas matras. Sedangkan adiknya di luar sedang membuat minuman hangat.